Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dikaruniakannya kepada kita semua sehingga kita dapat masih menikmati nikmat iman dan Islam. Terlebih lagi kita masih berada di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Kita menjalankan ibadah puasa kita dengan penuh hikmah, yang penuh ikhlas dan bernilai man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa, para sahabat sharing Quran Media yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW dengan satu bulan yang sangat mulia. Sebagai bentuk maha pemurahnya dan kasih sayangnya kepada kita semua yang para pendosa. Karena Allah membenci dosa, tapi Allah tidak membenci para pendosa. Kepada kita para pendosa, Allah memberikan kita kesempatan di mana di bulan mulia ini Allah SWT mempersembahkan kita ini bulan Ramadan, kesempatan untuk kita semua agar membakar semua dosa kita, meningkatkan ketakwaan, dilipat gandakannya semua amal ibadah, semua ganjaran, sehingga akan menghapus segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. 11 bulan lamanya kita semua berbuat dosa, dan disinilah Allah SWT memberikan kesempatan agar membakar semua dosa itu. Karena tidak pernah tidak, puasa yang kita lakukan masuk pada 5 lubang di tubuh kita. Yang pertama mata, terutama bagi kita kaum laki-laki yang sangat lemah akan apa yang kita lihat. Lihat atas, lihat dada ke atas, kita sudah mulai aneh. Melihat paha ke bawah, kita sudah mulai drop. Apalagi kita semuanya, apalagi kita melihat semuanya, kita mulai error. Kemudian hidung, telinga, mulut, dan lubang yang paling bahaya, lubang ada di deskripsi. Sahabat sharing Quran Media, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa kita di bulan Ramadan ini dengan 2 syarat. Syarat yang pertama di siang hari dan yang kedua ada di malam hari. Di siang hari Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana," menggunakan kalimat shoma, yaitu kita bakar dosa kita dengan berpuasa. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang penuh keimanan dan ikhlasan akan diampuni segala dosa kita. Yang sahabat sharing Quran Media, bagaimana cara kita membakar dosa kita di bulan Ramadan? Tentunya di siang hari dengan melaksanakan ibadah puasa. Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah berlalu. Karena puasa di sini mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang sabar. Sabar itu di sini ada 3. Yang pertama, sabar akan ujian Allah Subhanahu wa taala, la taghdab, jangan marah. Pertama, ujian marah ini sangatlah agresif untuk kita. Banyak orang-orang yang setelah berpuasanya menjadi tidak sensitif lagi, karena inilah memang fungsi puasa, menekan amarah. Menekan amarah. Tapi salah juga orang-orang yang dalam hatinya itu tertanam dendam. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang mengulur marahnya, menyimpan marahnya dan menyandarkannya nanti pas buka. Itu sama saja bohong. Kedua, di sini sabar untuk taat kepada Allah SWT, menjalankan perintah Allah SWT. Subuh-subuh dilanda dengan kekenyangan dan dengan rasa ngantuk, tapi dengan kesabaran kita naik ke masjid berjamaah, mengerjakan sholat subuh berjamaah. Di siang hari, di saat panas melanda, perut melilit,
rasa lapar melilit, dahaga mencekik, kita sabar menahan semua itu karena kita sedang menjalankan perintah Allah yang berupa ibadah puasa. Karena ibadah puasa membuat semua yang halal dari haram di siang harinya. Makanan halal menjadi haram, minuman halal jadi haram, istri halal jadi haram. Nah, akan tetapi sampai maghrib, kalau sudah azan maghrib, nasi suap, es minum, takjil sikat, istri gawe. Dan yang ketiga, sabar menjauhi maksiat dan menjauhi apa yang telah dilarang Allah SWT. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Takutlah pada Allah dimanapun engkau berada. Nah, jikalau sudah seperti itu, jika kita bisa menahan dan kesabaran yang demikian, serta menjaga seluruh anggota badan kita, panca indera kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka di sanalah kita termasuk orang-orang yang berada di tingkatan puasa hawas. Yang dimana di sini puasa ada 3, puasa awam yang hanya menahan lapar dan minum, puasa hawas yang tidak hanya menjaga lapar dan minum, juga menjaga seluruh panca indera. Puasa hawasul hawas itu tidak hanya menjaga panca indera, juga menjaga hati dan jiwa. Kemudian di malam hari kita dipersembahkan satu sholat yang sangat mulia yang kita kerjakan 30 malam, ini sholat tarawih. Di sini Nabi bersabda dengan hadis yang sama, coba beda kalimat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, menggunakan qama. Barang siapa yang berdiri di sini artinya menunaikan salat, dan di sini kita maknakan salat tarawih dengan penuh keimanan dan kesabaran. Ingat, kesabaran. Kesabaran. Jika imam lelet, sabar. Sabar. Kita sabar, nikmati bacaan imam. Jika imam cepat, sabar, nikmati punggung yang sakit. Nikmati setiap imam yang jadi imam. Cepat orang sholat, nikmati. Lambat orang sholat, nikmati. Allah pun akan mengampuni dosa yang telah berlalu. Jangan karena memperdebatkan imam yang cepat dan imam yang lambat. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, Allah SWT mempersembahkan satu malam yang sangat mulia. Disinilah maha pemurahnya Allah. Di antara semua bulan Allah mengistimewakan kita, mempersembahkan kita satu bulan untuk memperbaiki diri. Dan di dalam satu bulan yang mulia ini juga Allah mempersembahkan malam untuk meningkatkan derajat kita, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Malam Lailatul Qadar, malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dirahasiakan? Supaya kita tahu mana yang serius bertobat dan mana yang tidak. Jika Allah mengumumkan malam 27 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, niscaya semua akan beribadah pada saat itu. Dan malam-malam lain gosip lagi, maksiat lagi. Disinilah kita melihat mana yang tulus, mana yang tidak. Sahabat sharing Quran Media, marilah kita jaga puasa kita, marilah kita jaga kesucian Ramadan ini dengan sama-sama menjaga diri dari segala perbuatan maksiat, untuk menjaga panca indera. Jangan kena mata puasa kita menjadi kosong. Pertama, kalau tadi mata adalah tempat paling banyak masuk dosa paling bagi laki-laki, maka untuk bagi perempuan mulut ini adalah jalan yang paling banyak masuk dosa bagi perempuan. Karena apa? Kita sudah tahu 1 jam bukanlah durasi yang cukup untuk mereka bergosip. Kita pun juga bisa bergosip, tapi beda dengan mereka. Janganlah kita saling memakan daging sesama, janganlah kita saling mencuri pahala sesama, maka kita saudara sendiri dengan cara saling menggibah, menggosip. Yang namanya membicarakan orang tidak ada yang baiknya. Kita bicarakan orang yang walaupun benar kejelekannya itu, maka termasuk ghibah. Iyyakumul ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Maka jauhilah ghibah, karena ghibah itu lebih kejam daripada zina. Tapi ingat, jangan karena ini lebih baik ghibah lebih berzina nantinya. Kemudian yang lain, jika membicarakan kejelekan orang tapi tidak pernah terjadi, akan terjadi fitnah. Kalau fitnah itu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Begitu kejam. Kesimpulannya, sahabat sharing Quran Media, marilah kita membalas Allah Subhanahu wa taala
dengan maha pemurahnya yang mempersembahkan kita bulan ini, kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena jikalau cinta kita tidak dibalas, itu sakitnya biasa. Dibayangkan Tuhan yang tidak kita balas, bagaimana terlaknatnya kita jika tidak bisa dan membalas cintanya Allah. Sedangkan kita adalah orang yang sangat butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan untuk memperbaiki diri dan menghapus segala dosa, tingkatkan ketakwaan kita, hapus segala dosa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT dan sholat kita juga diterima Allah SWT, terutama sholat tarawih kita. Segala amal ibadah mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk saya pribadi, unzur lima qala wala tanzur lima qala. Perhatikan apa yang saya sampaikan, jangan perhatikan saya. Mas saya juga kurang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.